Total bahan ini sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo. Ya, di sini kita akan melanjutkan untuk perebusan ikan dan tulang-tulang untuk kita jadikan tepung. Jadi ini isi dari keripang ikan, ada kulit-kulit ikan, juga ada tulang-tulang ikan. Kita rebus ini sampai benar-benar hancur. Untuk tulang-tulang kerasnya ini nanti akan kita lunakkan dulu. Jika diperlukan akan kita jemur agar memudahkan dalam proses penggilingan nanti. Sini saya sengaja memasak dengan tungku ya, di dapur sederhana ini. Ternak-ternak di sana nanti akan kita beri pakan, tapi pakannya masih dalam proses pengolahan. Tadi fermentasi untuk dedak dan ampas tahu juga sayur-sayur sudah saya simpan, lalu saya lanjutkan untuk proses perebusan untuk limbah ikan tadi. Kita tunggu hingga benar-benar hancur ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini adalah hasil dari rebusan limbah ikan, dimana ini terdapat tulang-tulang yang sudah mulai lepas dari kulit-kulit. Tulang-tulang ini sudah lunak ya teman-teman. Ini semuanya sudah lunak. Lalu akan kita tambahkan nanti di sini ada dedak dan ampas tahu. Akan saya gunakan untuk pencampuran pada limbah ikan. Saya akan menggunakan ampas tahu 5 kilo, dedak 5 kilo, dan ada jagung 2 kilo. Semuanya akan saya campurkan dengan limbah ikan kemarin 7 kilo ya. Oke, saya lakukan penimbangan dulu. Sebelum kita melakukan penimbangan bahan-bahan lainnya, di sini saya akan mencampurkan untuk larutan M4 ke dalam rebusan ikan. Oke teman-teman, kita campurkan dulu ini M4. Karena ikan ini beratnya 7 kilo, limbah ikan ini 7 kilo, saya melakukan penambahan M4 ini 1:1. Tapi di sini saya hanya memakai 5 tutup saja. Harusnya 7 tutup, saya kurangi jadi 5 tutup.
Kemudian saya tambahkan juga gula sebanyak 5 sendok makan. Lalu saya juga punya opsi kecap manis ya. Kecap ini saya gunakan secukupnya saja. Ini opsi, bisa ditambahkan bisa tidak. Oke, sekiranya cukup. Lalu kita akan mencampur larutan tersebut. Ini di dalam sini masih ada air. Oke. Kemudian kita lakukan penimbangan bahan ampas tahu sama pelet sebanyak masing-masing 5 kilo. Ini 2 kilo. Kita salin dulu ke dalam gentong ikan. Tambahkan lagi 2 kilo. Lalu sisanya 1 kilo. Oke, ini sisanya 1 kilo ya. Kemudian kita campurkan bersama ikan. Ini sudah dikerumunin lalat. Nah, agar memudahkan dalam pencampuran, di sini saya menggunakan alat bantu ini. Setelah ini dirasa tercampur rata, kita kembali menambahkan untuk 5 kilo dedak. Ini sini 1 kilo dedak saya tambahkan.
lakukan tahap pencampuran dulu. Jadi lakukan secara bertahap ya, agar memudahkan kita dalam pencampuran. Nanti setelah ini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ini. Karena ini membutuhkan wadah yang lebih besar, akan saya pindahkan lagi ya ke dalam loyang ini. Lalu kita akan menambahkan lagi dedak. Kita lakukan beberapa layer ya, lapisan. Nah, ini 1 kilo lagi akan kita campurkan ke dalam loyang ini. Ya teman-teman, lakukan cara ini secara bertahap agar benar-benar tercampur rata. Lalu kita akan memasukkan lagi dedak 1 kilo lagi. Seperti biasa kita lakukan ini secara bertahap ya. 1 kilo lagi. Jadi ini sudah masuk yang ketiga, 3 kilo dedak. Ini yang untuk dedak 3 kilonya kita taburkan. Kita campur lagi. Lalu kita tambahkan lagi ikan. Lakukan secara bertahap hingga semuanya habis tercampur.
Ini yang keempat ya, kita campurkan lagi ke dalam loyang. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ikan. Ini kita habiskan saja yang di dalam tong ini. Masukkan untuk dedak yang ke-5 atau yang ke-5 kilonya. Oke teman-teman, di sana ya. Oke, kita campurkan yang dedak ini ke dalam sini lagi. Karena di sini udah terasa berat, jadi saya akan lakukan dengan cara mencampur pakai tangan saja. Karena pakai alat ini bahannya sudah semakin banyak, semakin berat, jadi saya gunakan tangan dulu. Untuk pakan ini yang sudah dirasa cukup tercampur rata, kita akan fermentasi kurang lebih juga selama seminggu ke depan, 7 hari ke depan. Tapi sebelum itu kita akan masukkan dulu ini ke dalam wadah yang tertutup rapat nanti ya. Bisa itu karung atau plastik atau ember atau apapun yang kedap udara. Oke teman-teman, saya rasa ini cukup. Kita akan simpan ini di dalam wadah plastik atau wadah yang kedap udara. Oke, mungkin akan saya carikan dulu tempat untuk penyimpanannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki kantong plastik yang ukuran jumbo. Akan saya masukkan bahan ini ke dalam kantong plastik. Oke, kita tuang ini ke dalam sini. Oke teman-teman, ini wadah sudah habis saya jemur kering, lalu saya masukkan kantongan plastik tadi ke dalam kantong. Setelah itu kita lanjutkan untuk pengisian kembali penyimpanan di dalam kantong plastik.
Ya, ini lalat-lalat sudah mulai berkerumun karena bau dari tepung ikan ini, fermentasi ikan ini mulai mengundang datangnya lalat-lalat kecil nih. Aroma ikan sangat mengundang buat lalat-lalat, jadi saya harus cepat dalam mengisi agar tidak banyak lagi lalat yang datang mengelilingi pakan ini. Setelah semua pakan terisi dalam gentong, saya padatkan dengan cara ditekan peta. Ini ya, kita padatkan isinya jadi seperti ini. Kita simpan ini selama seminggu. Oke. Masa fermentasi ini kita akan buka di hari kelima, lalu kita tutup kembali sampai di hari ketujuh nanti. Oke teman-teman, saya ikat rapat dulu ini. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Oke teman, setelah terikat rapat seperti ini, pastikan benar-benar kedap udara, lalu kita tutup dengan penutupnya. Pastikan kembali kerapatannya. Jika teman-teman masih memiliki kantong plastik lagi atau wadah untuk melapisi tutupnya, ini lebih bagus. Jadi di atas ini kita lapisi plastik lagi, kemudian kita tutup pakai penutupnya ini. Oke, saya cari plastik lagi dulu ya, biar lebih rapat lagi di dalamnya. Oke, dan tidak ada udara yang masuk. Oke, sebentar. Oke, ini di sini saya memiliki karung yang akan saya tutup bagian dalam. Sekiranya ini cukup, lalu kita tutup. Oke. Kita tutup semuanya sampai rapat agar proses fermentasi ini berjalan lancar dan pakan tidak masuk udara ya. Berhasil atau tidaknya proses fermentasi ini tergantung dari cara kita. Ini jika cara kita benar, maka hasil fermentasi ini tidak akan membusuk selama masa penyimpanan.
baunya nanti akan seperti bau tape atau bau ikan, bau sarden. Oke, nanti kita lihat hasilnya di 1 minggu ke depan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.